Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Puji Tuhan, kembali lagi bersama dengan kami City Worship Community Church menyapa Bapak Ibu Saudara yang berada di tempat kediaman masing-masing. Kita akan memulaikan ibadah kita saat ini. Saya yakin dan percaya kita punya Tuhan yang maha hadir. Amin. Dia hadir di tempat ini, di rumah Tuhan. Dia hadir juga di rumah-rumah Bapak Ibu Saudara. Untuk itu kita mau mempersembahkan yang paling terbaik yang ada dalam hidup kita untuk menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, ada satu firman Tuhan yang berkata di dalam Ibrani 12 ayatnya yang ke-28. Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah menurut cara yang berkenan kepadanya, yaitu dengan hormat dan takut. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kesehatan, buat kekuatan, buat sukacita, buat pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu yang boleh kami rasakan. Kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami masih boleh beribadah kepada Tuhan. Engkau yang mengenal setiap pribadi lepas pribadi kami. Engkau yang siap menjamah dan melawat keberadaan hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menyediakan tempat yang paling terbaik, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Untuk itu kami mau mengucap syukur, kami mau beribadah kepada Tuhan. Dan kami tahu firman-Mu berkata, untuk kami mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Itu adalah ibadah yang sejati. Biarlah Tuhan Yesus segenap hati kami, segenap jiwa kami, segenap kekuatan kami hanya mau persembahkan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami membuka hati kami mengangkat tangan kami siap untuk diberkati Tuhan. Karena kami tahu Engkau Tuhan yang bertahta di atas puji-pujian kami. Engkau Tuhan yang berkenan atas ibadah kami pagi hari ini, sehingga kami semua memperoleh kekuatan yang baru. Kami semua disegarkan oleh Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kami serahkan jalannya ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Biar nama Tuhan yang kami puji dan kami permuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Boleh yang ada di rumah bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan bertepuk tangan bersukacita. Haleluya. Sebab hanya bersama dengan Tuhan kita mau berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Haleluya. Saudara boleh bertepuk tangan bersukacita.
Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah. Haleluya. Kita mau menyembah Tuhan. Biarlah hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan. Kesempatan pagi hari ini untuk kami boleh mempersembahkan korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Tubuh jiwa roh kami semuanya kami mau persembahkan hanya bagi Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Dari awal kita nyanyikan pujian ini, kami bawa kepadamu Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima
sembah. Tuhan, saya percaya ini waktu yang paling terbaik untuk kita dapat mempersembahkan korban syukur, mempersembahkan korban yang benar bagi Yesus, Raja di atas segala raja, bagi Yesus yang layak kami sembah.
posisi yang paling tertinggi dalam hidupmu. Nyatakan betapa engkau bergantung penuh kepada Tuhan. Nyatakan bahwa kita tidak pernah berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Terus sembah Tuhan, terus agungkan Tuhan, terus nyatakan kebesarannya, nyatakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Yes, Dia ada, Dia mengenal, Dia tahu apa yang engkau perlukan hari-hari ini. Dia pribadi yang sanggup, Dia pribadi yang tidak pernah terbatas, Dia pribadi yang paling berkuasa untuk memulihkan, untuk mengubah keadaanmu. Sama-sama nyanyikan forever you will be, forever you will be, sampai selamanya Tuhan. The Lamb of God, Engkau anak domba yang bertahta atas pujian kami. I gladly bow my knee to worship you. Oh
Haleluya. 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 Kiara la bala 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 basika. Kiara la bala 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 basika na yara la basika. Shikara na yara la basika na la basika. Shikara na basika na yara la basika. Bebaskan roh kami. Kiara la basika na la basika. Kami menghargai kehadiran-Mu Bapa. Kami beri ruang untuk-Mu. Bertakhta atas roh kami. Kosongkan setiap pikiran kami. Dan isilah dengan pikiran-pikiran-Mu, sehingga kami penuh dengan kehendak-Mu hari ini. Lampaui keterbatasan kami semua dengan kuasa darah-Mu. Jesus God. Haleluya. 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 Saatnya kami bersekutu untuk sehidangan di meja-Mu, menikmati rema kebenaran firman Allah yang merupakan kebutuhan rohani kami dan satu alasan kerinduan kami ada di tempat ini. Karena itu Bapa, kami percaya dan yakini bahwa tempat ini telah dikuduskan oleh Tuhan. Baik kami yang ada di ruangan ini maupun seluruh jemaat yang sedang mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Lawatan Allah yang sama akan bekerja di setiap kami, di setiap ruangan kami. Dan kami percaya bahwa manifestasi roh Allah akan menguasai seluruh hidup kami. Ajarkan kami melakukan sesuatu yang benar kepadamu Bapa. Sehingga tidak hanya sekedar kami melakukannya sebagai wajib, tetapi pada akhirnya kami tidak punya hak untuk masuk dalam kerajaan Allah. Ajarkan kami untuk wajib tetapi juga berhak. Terima kasih. Terima kasih untuk kehadiran-Mu Roh Kudus. Kami percaya bahwa di setiap kami masing-masing, kehidupan kami sedang dikosongkan dari cara berpikir kami yang sia-sia, dan dipenuhkan dengan roh-Mu. Kehadiran-Mu akan melakukan sebuah perubahan besar di antara kami, baik yang ada di ruangan ini maupun jemaat yang sementara mengikuti di rumah masing-masing. Kami percaya bahwa ada sesuatu yang berbeda Tuhan nyatakan pada hari ini. Berfirmanlah kepada kami semua Bapa, karena kami telah siap untuk menerimanya. Segala intervensi roh dalam bentuk apapun yang mau mengganggu jalannya pemberitaan firman Allah, sepakat kami berdoa, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah-Mu yang kudus menguduskan kami, sehingga tidak hanya terdapat tubuh kami ada di ibadah, tetapi jiwa dan roh kami pun sementara berglori memuliakan Tuhan. Berfirmanlah, karena kami siap untuk mendengarkannya. Sebab di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang setia adanya. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya dan diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi untuk kita semua dan selamat berjumpa pula dalam anugerah Tuhan. Kita bisa ada di hari ini semua hanya karena anugerah Tuhan. Pertolongan Tuhan terlalu amat baik dalam hidup kita, dan karena itu tidak dapat
untuk kita pungkiri kasih Tuhan. Saya atas nama pribadi menyampaikan terima kasih banyak pertama-tama kepada Tuhan Yesus Kristus yang mempunyai pelayanan, yang mempunyai hidup ini, melalui gembala setempat telah mempercayakan saya, dan kami percaya bahwa ini tidak kebetulan, tetapi semua ada dalam kasih dan anugerah Tuhan. Maka pertama kali saya ada di balik mimbar ini merupakan sebuah penghormatan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara jemaat yang diberkati Tuhan, melihat keadaan yang sedang ada di sekitar kita yang sepertinya tidak terbiasa. Dulunya ruangan ini full, tetapi sekarang dibagi. Ada yang datang, ada yang hanya mengikuti ibadah melalui live streaming. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, di beberapa tempat hanya menggunakan loudspeaker atau pengeras suara untuk menjangkau jemaat-jemaat. Tetapi satu hal bahwa apapun yang sedang terjadi, itu semua ada dalam rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan tentunya tidak pernah untuk mendatangkan kecelakaan. Meskipun sering manusia keliru berpikir bahwa Allah merancangkan hal yang mencelakakan. Tetapi ada satu ayat dalam Yeremia pasalnya yang ke-29 ayat 11, jelas di situ dikatakan bahwa rancangan Tuhan penuh dengan damai sejahtera untuk mendatangkan masa depan yang penuh dengan harapan. Baik Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, segera kita membuka Alkitab kita masing-masing, baik yang ada di ruangan ini maupun Bapak Ibu jemaat yang sedang mengikuti ibadah di rumah. Yakin bahwa berkat Tuhan hari ini tidak terpisah-pisahkan, tetap menyatu untuk kita. Dalam kitab Mazmur pasalnya yang keempat, kita dapatkan dalam pembacaan ayatnya yang ke-6, Mazmur pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-6. Jika semua sudah dapat katakan amin, dan kita mengikuti pembacaan ini, saya akan baca firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Telah diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Doa pada Malam Hari. Demikian bunyinya. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Sekali lagi, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Sekaligus dalam pembacaan ini diberi tema atau judul, persembahkanlah korban yang benar. Sekian waktu lamanya dalam berbagai aktivitas ibadah, apapun bentuknya, tentu firman yang kita dengar banyak kali merubah pandangan kita. Dan untuk kesekian kalinya ayat 6 dari kitab Mazmur pasal 4 ini banyak dibicarakan oleh para pendeta, para hamba-hamba Tuhan. Baik khotbah di gereja lokal maupun di berbagai ibadah lainnya. Dengan memiliki topik dan tema yang berbeda. Tetapi seperti yang kita ikuti pada hari ini, yang Tuhan mau ada sebuah pesan singkat yang Tuhan rindukan, inginkan dalam hidup saya dan saudara adalah persembahkanlah korban yang benar. Undur sedikit, kemudian kita mulai terkesan dengan ayat ini. Bahkan tema yang diberikan adalah merupakan sebuah kata yang sangat menantang. Pertanyaannya bahwa apakah selama ini kita belum mampu melakukan sesuatu yang benar kepada Tuhan? Sehingga hari ini kembali diingatkan untuk melakukan yang benar kepada Tuhan. Tentu kita memiliki persepsi yang berbeda. Bahkan banyak sekali rema firman yang sudah tersimpan dan kita bisa menggambarkannya seperti apa. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan,
saudara yang sedang mengikuti ibadah di ruangan ini maupun yang ada di rumah, hari ini saya mau katakan bahwa kita dikhususkan oleh Tuhan. Tidak seperti biasanya terjadi. Sebab hal yang belum pernah terjadi, itu yang Tuhan lakukan bagi kita. Ada begitu banyak contoh dalam PL bahkan PB yang menjadi narasumber inspirasi terkait dengan judul ini. Bahwa Allah menginginkan persembahan yang benar. Persembahan yang benar di sini saya garis bawahi, yang dimaksudkan bukan hanya sekedar secara fisik atau materi. Tetapi persembahan yang benar yang dimaksudkan oleh Tuhan dalam artian seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Ada beberapa tokoh dalam Alkitab baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru yang menjadi narasumber inspirasi bagi saya dan saudara untuk melihat tema ini. Tentunya untuk mengangkat, mengembalikan derajat kehidupan saya dan saudara tidaklah mudah. Karena persoalannya menyandang banyak resiko. Seperti contoh, Abraham dituntut oleh Allah dalam Kejadian pasal 22, ayatnya yang pertama dan seterusnya. Dalam masa penantian, bahkan dalam kurun waktu menunggu proses Tuhan, sehingga tiba hal yang diimpikan oleh Abraham dan Sarah. Tetapi ketika mereka menjumpai impian mereka, Allah kembali meminta itu dari tengah-tengah mereka. Dan satu hal yang sangat menarik ketika saya melihat cerita ini, bahwa ketika Allah meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak anak sulungnya, anak tunggal itu, Abraham tidak pernah keberatan. Dengan artian yang lain, dia tidak berpikir-pikir dulu. Tetapi respon Abraham secara spontan, dia meyakini bahwa sekalipun Ishak nanti akan disembelih, tetapi kemudian di balik kematian Ishak ada kehidupan. Karena yang memerintahkan dia untuk melakukan hal ini adalah Allah, sumber kehidupan itu sendiri. Menyadari sungguh akan keberadaan ini, akan masalah ini, Abraham berkata, sedangkan di masa penantian yang mustahil Allah bisa berikan, apalagi Allah menuntutnya untuk kembali. Allah hanya melihat dalam proses ini, Allah tidak berkeinginan atau berkerinduan supaya melihat Abraham tersandung atau jatuh. Tetapi kerinduan Allah terhadap Abraham adalah hanya untuk menambah kapasitas ketaatan Abraham kepada Allah. Dan seperti yang saya katakan tadi, risiko dalam mempersembahkan persembahan yang benar berbicara tentang 3 hal. Secara universal, yang pertama, ketaatan. Yang kedua, kesetiaan. Dan yang ketiga, kejujuran. Orang taat takut melakukan kesalahan. Amin. Amin. Orang setia, dia menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Dan orang jujur, dia suka masuk surga. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, tentunya pemahaman ini adalah sesuatu yang sangat menantang kita. Sebab kalau kita melihat dalam sejarah-sejarah tentang firman Allah, apalagi mencetuskan sebuah tema, bukanlah hal yang mudah. Sebab kita harus mengikuti atau mempelajari jejak. Kita lihat bukan sekedar teori, tetapi praktek. Dan alasan itulah Allah menuntut kembali kepada manusia. Pada saat manusia mengakui Allah sebagai Tuhan dan Tuhan mengakui manusia sebagai umat tebusannya.
Sejarah membuktikan bahwa seperti yang kita pernah dengar, Injil Yohanes 3 ayat 16, bahkan dalam silsilah kematian Yesus, kehadiran Yesus di dunia ini sudah diperuntukkan untuk penebusan bagi manusia. Sehingga kita lihat bahwa sebuah ketaatan yang dilakukan oleh Yesus sampai mati di paku. Dia rela melakukan itu hanya untuk saya dan saudara. Amin. Dari keberdosaan hidup saya dan saudara, Yesus memperjuangkannya. Tidak dengan enak-enak, tetapi memperjuangkan dengan berbagai risiko. Sehingga Alkitab berkata, nyawa pun akan menjadi taruhan. Dan itu adalah sebuah pembuktian yang nyata. Seluruh dunia tahu bahwa Yesus mati untuk menebus dosa manusia. Maka Allah menuntut bagi manusia, kenapa tidak? Untuk belajar, tidak secara langsung harus melakukan. Tetapi belajar untuk berusaha melakukan sesuatu yang berkenan kepada Allah. Yang pertama, bahwa dalam setiap persekutuan ibadah bersama dengan Tuhan, ada begitu banyak orang melakukannya hanya sekedar ibadah secara rutinitas. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa melakukan kewajiban-kewajiban secara liturgi, secara ritual. Tetapi Alkitab berkata bahwa ibadah yang dikehendaki oleh Allah, dalam surat kiriman Paulus kepada jemaat yang ada di Roma pasal 12 ayat 1, ditegaskan di situ, karena itu saudara-saudara yang kekasih, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, kata Paulus, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai korban persembahan yang hidup dan lagi kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Kita dapatkan kata persembahan yang berkenan kepada Allah dalam ayat ini. Dan ternyata rahasia dari tuntutan Allah adalah kehidupan saya dan saudara secara utuh. Amin. Seringkali kita hadir di ibadah hanya kelihatan tubuh, tetapi jiwa dan roh kita lagi keluar tinggalkan tempat ibadah. Kalau kita lihat di zaman teknologi yang sangat canggih ini, survei itu membuktikan sekali, pilihan antara Alkitab dan handphone yang paling utama dan yang paling menjadi perhatian khusus manusia zaman sekarang, itu handphone. Kurang dari 50 kali dalam satu hari, handphone diangkat, ditaruh, diangkat, ditaruh, diangkat, ditaruh, diangkat, ditaruh. Ketimbang Alkitab. Berapa kali dalam sehari saudara mengambil Alkitab dan membacanya? Di hal yang sangat menantang kerohanian kita. Dan hal yang sangat menantang kerohanian kita, inilah yang sedang dituntut Tuhan untuk memiliki ketaatan. Harus taat. Orang taat pasti dia melihat kemuliaan Tuhan. Haleluya. Orang yang taat akan mengalami kemuliaan Tuhan. Yang tidak taat tidak akan mengalami kemuliaan Tuhan. Contoh yang lain, Daniel pasal 3, tentang 3 pemuda Ibrani yang pada saat itu diperhadapkan dengan sebuah hukuman yang secara manusia tidak mungkin. Tetapi keberanian iman, tekad mereka untuk mempertahankan Allah yang mereka sembah, sekalipun Nebukadnezar harus mempersiapkan lautan dapur api sebagai pembalasan dari orang yang tidak mau menyembah patung itu. Tetapi Alkitab menjelaskan dalam kesaksian itu bahwa Sadrak, Mesak, Abednego tidak pernah gentar. Malah mereka menyampaikannya bahwa seandainya Allah yang kami sembah, Allah yang kami puja hari ini tidak sanggup untuk melepaskan kami, tetap Dia adalah Allah bagi kami. Ini adalah merupakan sebuah pembuktian yang sangat luar biasa.
yang perlu ditiru dan dijadikan gaya hidup pada akhir zaman ini. Firman akan merubah cara berpikir kita, sehingga mengalihkan kepada status yang sebenarnya. Dan kalau kita dibentuk, diproses oleh Tuhan, itu berarti Tuhan mulai membentuk kita dan mau untuk meningkatkan kapasitas hidup kita. Kapasitas iman kita di dalam Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan. Bukan berarti kita ikuti ibadah di rumah, lalu berbeda dengan suasana yang ada di ruang ibadah atau di rumah gereja. Tetapi yang perlu saya katakan bahwa di rumah gereja ataupun di rumah itu tetap sama. Karena hati kita yang Tuhan tuntut. Dalam Roma 12 tadi Tuhan katakan bahwa melalui Paulus, persembahkanlah tubuhmu sebagai korban persembahan yang hidup. Berikanlah itu. Kalau di ibadah ada present worship, itu tanda bahwa kita sedang ada dalam hadirat Tuhan dan mau menyenangkan hati Tuhan, mengagumi kehebatan Tuhan. Dan di saat kita menyembah Tuhan, ada satu rahasia yang tidak pernah diketahui banyak orang. Yaitu pada saat kita menyembah Tuhan, Allah suruh malaikat di surga berhenti. Mengalihkan mereka semua untuk melihat atau menonton penyembahan di bumi. Kenapa? Karena Allah sangat menyukai penyembahan dari bumi. Malaikat yang hari-harinya menyembah dan memuliakan Allah. Tidak menutup kemungkinan ketika satu saat ada seorang hasil tebusan Allah itu menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dan seisi sorga disuruh berhenti diam. Lalu menonton ke bumi penyembahan. Ada seorang anak Tuhan hasil tebusan Tuhan itu. Kenapa? Karena malaikat tidak pernah ditebus oleh Tuhan. Tetapi saya dan saudara, rahasia sorga disuruh berhenti untuk menonton ke bumi karena saya dan saudara ditebus oleh Tuhan. Haleluya. Jadi bangga dong kita, amin. Karena kita ditebus oleh Tuhan. Sekalipun dengan keberadaan hidup kita yang sampai hari ini tetap ada dalam berbagai kebersalahan. Tetap perjuangan Tuhan semakin maksimal untuk kita. Karena roh yang ditempatkan dalam diri kita masing-masing adalah roh yang sanggup untuk menghidupkan. Roh yang sanggup untuk menyemangati. Roh yang sanggup untuk memberikan kita kepastian. Roh yang sanggup untuk memberikan kita jalan keluar. Bahkan roh yang sanggup untuk memberikan kita kesiapan menghadapi situasi yang sedang terjadi di sekitar kita hari-hari ini. Kalau kita lihat bahwa perubahan besar terjadi di mana-mana. Saya lihat kalau di jalan orang mengendarai kendaraan beroda 2 tidak menggunakan helm, sekarang no problem. Polisi ketemu, yang dicari masker. Pak, kenapa tidak pakai masker? Bisa ditilang kalau tidak pakai masker. Dulu, kalau tidak menggunakan helm, akan ditilang. Sekarang, beda. Dulu tidak pakai masker, tidak ada persoalan. Yang penting helm. Sekarang berbalik. Ya, tidak pakai helm tidak masalah. Yang penting masker. Setiap masa perubahan terjadi itu kapan? Alkitab sudah menjelaskan bahwa rahasia Bapa di sorga. Kita hanya menjalaninya saja. Tetapi satu hal, bahwa kita boleh mengisolasikan diri secara mandiri ataupun berkelompok di mana saja yang ditentukan. Boleh-boleh saja tubuh kita terisolasi.
Tapi jangan sampai ikut-ikutan imanmu terisolasi. Karena kalau sampai imanmu terisolasi, akan membahayakan bukan hanya tubuh, tetapi jiwa dan rohmu akan mengalami dampaknya. Dan ini adalah saat di mana masa-masa penantian manusia yang hidup di dunia ini mengalami ketakutan yang sangat amat. Tetapi rahasia besar tercetuskan kepada orang percaya bahwa semakin terjadi berbagai masalah dan persoalan hidup, kegoncangan dunia ini semakin terjadi. Itu menandakan bahwa semakin dekat kedatangan Kristus kali yang kedua. Dan itulah waktu yang paling ditunggu-tunggu oleh saudara dan saya. Amin. Jadi kalau terjadi hal-hal yang seperti ini, ketakutan memang ada pasti, tetapi kebanggaan itu pasti juga ada. Kenapa? Kerinduan untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan ternyata kesampaian juga. Persoalannya, sudah benar enggak persembahanmu kepada Tuhan? Persembahan yang dimaksudkan. Kalau berbicara persembahan, banyak versinya. Persembahan fisik materi. Ada referensi, ayat bilang, kalau tangan kanan kasih jangan tangan kiri. Tahu. Tapi beda. Tangan kanan kasih memang tangan kiri tidak bisa tahu dan tidak bisa ngomong. Tapi mulut yang ngomong. Kalau bukan kita, aduh. Tidak berkembang itu gereja itu. Kalau sudah ada niat-niat yang seperti ini, itu tanda-tandanya pemberontakan terjadi. Dan tanda-tandanya virus ketidaktaatan itu mulai merajalela. Dan kalau sampai sudah ada virus ketidaktaatan itu, maka tambah lagi satu virus, tidak menghargai otoritas. Dan kalau sampai tidak menghargai otoritas, maka bisa hancur semua. Itu yang Tuhan awasi bagi saya dan saudara hari-hari ini. Berikanlah persembahan yang baik, yang benar kepada Tuhan. Apa yang kita punya tidak ada. Semuanya bersumber dari Tuhan. Dan kita hanya pelaksana harian, kalau Tuhan suruh, sampaikan saja. Saya ketika dihubungi untuk melayani, saya bingung. Mulai dari hari Kamis saya ambil doa. Jumat dan Sabtu saya ambil doa. Tuhan, saya datang di hadirat Tuhan, kosongkan hidup ini. Pikiran dikosongkan dari segala hikmat dan pengetahuan manusia. Dan biarlah Tuhan isi dengan hikmat dan pengetahuan yang dari Tuhan sebagai satu kekuatan yang dahsyat. Sebab saya mengibaratkan hidup saya di hadapan Tuhan begini, Tuhan, seperti sound system di gereja, kalau saya ini dijadikan speakernya, tanpa mic bersuara tidak akan mungkin speaker ini kedengaran suara. Jadi mic itu, narasumber di mic itulah Tuhan. Dan saya hanya pengerasnya. Tapi semuanya berasal dari Tuhan. Dan semalam pun saya berdoa hingga jam 3 sampai jam 3 subuh. Kelihatannya sederhana kok. Mau sampaikan gampang sekali. Tapi bukan itu. Tuhan mau kerendahan hati. Karena dari kerendahan hati akan ada dampak. Jadi jemaat mau diberkati Tuhan, rendah hati. Mau belajar berniat untuk, mau belajar melakukan yang terbaik, berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, rendah hati. Dengan ada kerendahan hati, maka 3 hal tadi dapat dilakukan. Taat, setia, dan jujur. Amin. Taat menghindari dosa. Setia, apa tadi? Ya, setia. Menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Dan jujur, suka masuk surga. Tidak ada orangnya yang tidak jujur mau masuk surga, saudara. Bolak-balik cari di kamus manapun, tidak akan pernah temukan orang yang tidak jujur masuk surga. Yang jujur yang masuk surga. Tuhan mau kejujuran kita.
Tuhan mau kesetiaan. Kita bekerja bahwa Tuhan beri hati, jangan beri pikiran. Jangan beri otak. Sering kali menghambat kita. Beri hati kita. Nah, kalau kita sudah memberikan hati kita, hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan, dasar ketaatan itu adalah selalu rendah hati. Contoh, padi semakin dia berisi, semakin dia runduk. Dia tidak tegar begini, itu kosong itu. Nah, kalau ada jemaat, ada orang Kristen yang semakin hari kelihatannya katanya berisi, katanya. Tapi bukan menunduk, malah begini. Dadanya semakin ke muka, itu berbahaya. Namanya jemaat robot. Dan saudara tahu robot itu kan elektronik. Tetapi saya yakini bahwa dengan pesan Tuhan yang spesial bagi kita hari ini, baik saudara dan saya yang sedang mengikuti ibadah di tempat ini maupun jemaat yang sedang ada di rumah, saya percaya bahwa lawatan Tuhan mampu untuk menukarkan cara berpikir kita, mengembalikan derajat kita, karena Tuhan mau untuk melatih kita dan bahkan menambah iman kita. Abraham tidak ragu-ragu. Amin. Kalau kita lihat sejenak tentang penjelasan ayat 6 tadi, kalau kita lihat penjelasan singkat bahwa ibadah pada zaman Daud mencakup korban binatang yang dilakukan di ruang suci oleh para imam. Tetapi yang Allah maksudkan bukan persembahan secara fisik, namun persembahan yang benar yang dimaksudkan oleh Allah adalah ketaatan. Taat. Taat sakit. Apalagi ditambah dengan jujur, sakit. Kemudian ditambah lagi dengan yang namanya setia, sakit. Orang taat banyak. Secara manusia banyak makan hati. Aduh. Kapan saya bisa berkembang kalau taat terus? Tukar gaya pikirmu dengan cara berpikirnya Tuhan. Amin. Miskin di dunia, tapi ketika engkau taat, engkau kaya di sorga. Apalah artinya hidup ini memiliki segala sesuatu tanpa Yesus, tanpa taat kepada Yesus. Kita lihat bahwa contoh yang paling luar biasa, yang patut kita perhatikan baik-baik, Yesus sendiri anak Allah rela turun dari sorga, takhta kemuliaannya, meninggalkan segala kemauan sorga. Ada di dunia hanya untuk saya dan saudara. Dia menanggung semua kebodohan kita, keberdosaan kita, kelemahan kita, sakit penyakit kita, segala kutuk kita. Yesus tanggung. Karena dia mau membuktikan kepada Bapa di sorga bahwa dia sebagai anak yang taat. Dan keteladanan itu bukan sekedar teori, tetapi dia mempraktekkan dan itu akan menjadi teladan bagi manusia. Makanya hari ini kita dituntut berikanlah persembahan yang benar kepada Tuhan. Kita belum mampu. Ada orang berdoa begini, Tuhan kami telah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kapan kita berikan yang terbaik? Kita sedang berusaha. Amin. Sedang berusaha step by step. Kita berusaha melakukan sesuatu. Dan kalau itu baik menurut Allah. Kalau Allah sudah pandang baik, dia akan menyempurnakannya menjadi persembahan yang baik. Bukan kita yang mengatakannya baik. Jadi Tuhan membuka pesan rahasia ini bagi saya dan saudara. Untuk dapat menikmatinya. Dan ini akan menjadi kesaksian bagi orang lain. Bahwa jika ingin untuk dibenarkan oleh Allah, dianggap baik oleh Allah, menyenangkan hati Allah dan disenangkan, maka belajar lakukan sesuatu yang terbaik. Untuk Tuhan bukan untuk manusia. Amin. Sering pekerjaan kita yang terbaik untuk Tuhan, yang dipandang dinilai baik untuk Tuhan, itu tidak ada apa-apanya di hadapan manusia. Saya kasihan dia.
Tapi ketika kita melakukannya dengan tekun kepada Tuhan, Alkitab adalah jaminan dari jawaban itu. Karena itu jangan pernah ragukan Tuhan. Amin. Amin. Iya. Saya hari-hari ini lagi berdoa dan bergumul kepada sanak saudara dan keluarga. Supaya kalau boleh, yang belum diselamatkan akan juga diselamatkan. Dan kerinduan saya supaya kalau apa yang saya alami di dalam Yesus ini mereka pun bisa alami. Karena keluarga besar kami masih ada di seberang sungai Yordan. Belum menyeberang. Karena mereka belum tahu jalan penyeberangannya. Saya berdoa supaya Tuhan bawa saya untuk bisa memberitahukan jalan penyeberangan itu kepada mereka. Beberapa waktu yang lampau saya ke daerah kami dan membagikan Alkitab. Membagi-bagi Alkitab kepada mereka. Dan ada yang sempat katakan, telepon. Wih, ngeri sekali baca kitabmu. Nah, kenapa ngeri saya tanya? Kenapa ngeri? Wah, ternyata apa yang ada di kitabmu, itu ada di kitabku. Dan saya katakan bahwa memang jelas Yesus itu kan bukan Yesusnya orang Kristen, bukan hanya Tuhannya orang Kristen, tetapi Tuhan semua manusia di muka bumi, termasuk kamu. Dan saudara sekalian, akhir dari khotbah ini saya titipkan salam dan doa. Tolong doakan keluarga kami supaya keselamatan yang terjadi bagi saudara-saudara itu juga dapat terjadi bagi mereka semua. Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Allah yang hidup dan berkuasa ini. Dan pekerjaan selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Berapa banyak yang diberkati Tuhan. Sekali lagi kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, saudara. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita menutup ibadah kita, izinkan saya berbagi 1-2 menit buat saudara. Sama-sama kita buka kitab Wahyu 2, ayat 1 sampai dengan ayat 4, saudara. Wahyu 2, ayat 1 sampai dengan 4. Saya bacakan buat saudara, firman Tuhan berkata demikian. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Ayat 2, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang yang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka dan menyebut mereka dirinya rasul, tapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ayat 3, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ayat 4, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, tadi pagi saya doa pagi, saya baca perenungan ini, saudara. Saudara, Alkitab mencatat, saudara, Yohanes menulis pada jemaat di Efesus, saudara, bahwa mereka ini jemaat yang luar biasa, saudara. Mereka tekun dalam Tuhan. Alkitab juga mencatat mereka bisa membedakan mana orang yang baik dan mana orang yang jahat. Bahkan Alkitab juga mencatat mereka bisa membedakan mana hamba-hamba yang benar dan mana hamba-hamba yang pendusta. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan Alkitab mencatat mereka berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Jemaat di Efesus jemaat yang luar biasa, saudara. Sangat luar biasa. Mereka bahkan di ayat 3 berkata, dan mereka tetap sabar, bahkan mereka menderita karena nama Tuhan. Saudara, bahkan tidak mengenal lelah. Saudara, kalau saya mau pikir-pikir, saudara, kita mungkin gak sampai 10% daripada jemaat di Efesus ini, saudara. Mereka sangat-sangat sabar, saudara. Bahkan mereka menderita oleh karena nama Tuhan. Bahkan ditutup lagi, mereka tidak mengenal lelah. Tapi di ayat 4, saudara, Alkitab mencatat, Tuhan berkata demikian kepada jemaat di Efesus, namun aku mencela engkau.
namun aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang ada di rumah, dengar baik. Jemaat Efesus yang begitu luar biasa ini saja masih dicela Tuhan, Saudara. Haleluya, Saudara. Karena mereka telah meninggalkan kasih-Nya yang semula. Ketika saya membaca ini, saya berdoa, Tuhan, biar api itu sudah tetap ada dalam hati saya. Api cinta mula-mula tetap terus menyala dalam hati saya, Saudara. Bahkan hati Saudara. Ada amin, Bapak Ibu. Di masa pandemi seperti ini, Saudara, jangan sampai kita meninggalkan kasih kita yang semula. Saudara, saya membaca Alkitab di kitab Kejadian, Saudara. Saya menemukan ada sebuah rema yang indah sekali, Saudara. Saya mendapati bahwa Nuh membangun Batra, Saudara, itu kurang lebih hampir 100 sampai 120 tahun. Tidak ada waktu yang jelas, tapi kurang lebih antara 100 sampai 120 tahun, Saudara. Dari usia Nuh 500 sampai usia 600 di Kejadian 7:11 ketika air bah itu datang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Saudara bisa bayangkan cukup lama waktu Nuh untuk membangun Bahtera itu, Saudara. Mungkin pada saat awal orang-orang di sekitar Nuh juga ikut membantu Nuh membangun Bahtera. Mereka tahu Tuhan akan mengirim air bah. Tapi Saudara, 100 tahun itu waktu yang panjang, Bapak Ibu. Tapi kita mencatat Nuh menyelesaikannya, Saudara. Nuh melakukan kehendak Tuhan dengan setia. Haleluya, Saudara. Persembahkanlah, Saudara, hidup Saudara, kesetiaan Saudara terus menyala-nyala buat Tuhan. Saudara, masa pandemi seperti ini jangan sampai kesetiaanmu yang semula begitu hebat, Saudara, engkau tinggalkan. Alkitab mencatat Tuhan mencela, Saudara. Jemaat Efesus dicela Tuhan, Saudara. Mereka sudah sampai level berjalan seperti orang-orang di pinggir kaki Dia, tapi Tuhan mencela mereka. Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan, biar hari-hari ini, Saudara, engkau mempersembahkan hidup Saudara, kesetiaan Saudara, ketaatan Saudara menjadi persembahan yang benar di hadapan Tuhan. Ada amin, Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita ke satu pujian yang indah sekali. Alkitab berkata, Saudara, amin, amin, amin. Mari kita pakai berdiri yang ada dalam ruangan ini maupun yang ada di rumah, Saudara. Amin, amin, amin. Biar Tuhan memberi hati kita untuk terus menyembah Dia. Amin, 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 amin. Untuk memuja-Mu, biar pujian kita, penyembahan kita menjadi dupa yang benar di hadapan Tuhan. Oh, amin, dan mengasihi-Mu. Sama katakan, Tuhan, beriku hati yang setia untuk menyembah-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Sekali lagi, beriku hati, beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, izinkan saya berdoa buat Saudara. Dimanapun engkau berada, taruh tangan kananmu di dada Saudara dan bilang, Tuhan, beri aku hati yang setia, Tuhan, yang terus setia untuk memuji dan menyembah Engkau. Biar hari-hari ini korban persembahan hidupmu menjadi korban yang benar di hadapan Tuhan.
Biar hati ini Tuhan, hidup ini boleh menjadi korban persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami tidak mau pada akhirnya Tuhan mencelah kami. Oh, darah bakar Tuhan, Tuhan Yesus. Pagi ini kami mau mengoreksi hati kami kembali. Kami mau memeriksa hidup kami kembali. Oh, kami mau memeriksa semua jalan yang sudah kami lewati Tuhan. Ya biar kami boleh kedapatan setia di hadapan-Mu. Biar kami boleh mendapatkan kasih yang mula-mula itu ada dalam hati kami, terus menyala dalam hati kami. Tidak ada satu api pun yang bisa memadamkan api yang ada dalam hati kami. Untuk terus setia menyembah-Mu, setia memuji-Mu Tuhan. Saudara yang ada di rumah, saudara yang memiliki beban di hati saudara, dengar baik. Dengar baik, Tuhan sedang membangkitkan kasih-Mu yang semula dalam hati saudara. Haleluya. Terus menyala-nyala untuk Tuhan. Haleluya. Pagi ini Bapa, dalam nama Yesus, hamba-Mu membawa semua umat-Mu, tubuh Kristus Engkau yang ada di rumah. Dengar baik, Tuhan lawat Engkau, Tuhan jamah Engkau dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh, api Roh Kudus tidak terbatas melawat Engkau satu demi satu. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Buka hati saudara, Tuhan jamah. Saya merasakan Roh Kudus sedang bekerja. Oh, biar air matamu menetes. Dengar baik, Tuhan menjamah engkau. Ya, yang sakit engkau terima kesembuhan dalam nama Yesus. Oh, yang berbeban berat, dalam nama Yesus Tuhan beri kelegaan, Tuhan beri kelegaan, Tuhan beri kelegaan. Haleluya, haleluya. Engkau yang membutuhkan tangan kasih Tuhan, dengar baik, dalam nama Yesus Tuhan sedang membuka pintu-pintu yang baru bagi saudara. Dalam minggu-minggu ini engkau akan melihat sesuatu yang baru sedang tumbuh dalam hidup saudara. Dalam nama Yesus, sesuatu yang baru, sesuatu yang ajaib Tuhan bukakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa nama yang ajaib datang bagi setiap saudara. Semua palang besi, pintu tembaga terbuka dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Hamba mau berdoa,
Biar umat-Mu Tuhan menikmati berkat-berkat surga tercurah bagi hidup mereka. Sehingga di atas rumah mereka nama Tuhanlah yang dimuliakan, nama Tuhanlah yang dipuja-puji Tuhan. Terima kasih buat waktu ini Tuhan. Haleluya. Hamba ucapkan berkat bagi setiap umat Tuhan. Dalam nama Yesus, mereka menikmati berkat Tuhan yang baru di sepanjang minggu ini. Haleluya. Hamba-Mu yang sudah di mimbar pada pagi ini, Tuhan memberkatinya. Pelayanannya, keluarganya, Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat hadirat Tuhan. Terima kasih buat anugerah waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih buat pujian yang sudah naik di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat waktu ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kami mengucapkan selamat hari Minggu bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah masing-masing. Kami menyampaikan juga terima kasih bagi yang sudah terhubung dengan kami dalam ibadah streaming pada hari ini, Minggu tanggal 21 Juni tahun 2020. Sekalipun kita masih beribadah dengan segala keterbatasan di rumah masing-masing, tetapi lewat siaran online hari ini, kiranya saudara sekalian tetap menerima berkat-berkat Tuhan, saudara tetap kuat, tetap bersemangat, tetap berdoa, saudara tetap mencintai Tuhan, saudara dan seisi rumah tetap ada dalam lindungan tangan kasih Tuhan. Pertolongan Tuhan selalu menyertai saudara sekalian. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Moritz Solisa Sela yang telah melayani pelayanan firman Tuhan dan memberkati jemaat Tuhan lewat siaran streaming pada pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, mengurapi, menambah-nambah hikmat surgawi. Tuhan membalas semua taburan benih firman Tuhan yang telah ditaburkan lebih lagi, baik di dalam keluarga, pekerjaan, dan pelayanan. Sebagaimana dengan himbauan pemerintah untuk kita tetap berada di rumah, beribadah di rumah masing-masing dengan mengurangi aktivitas saling berkumpul, tetap menjaga kebersihan dan menjaga kesehatan kita semua demi mencegah penyebaran virus COVID-19, maka kita semua wajib mentaatinya sehingga akan semakin mempercepat proses pemulihan ke keadaan semula. Bapak Ibu Saudara, dengan kerendahan hati kami, izinkanlah kami menyampaikan bahwa jika Bapak Ibu Saudara rindu dan terbeban untuk dapat membantu dan menopang pekerjaan Tuhan di Gereja City Worship, Bapak Ibu Saudara dapat menyalurkan melalui Gembala Gereja Sel yang berada di bagian selatan. Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi Bapak Hendra Wariki, atau yang berada di bagian utara, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi Ibu Juliana Rumambi, atau dengan melakukan transfer lewat bank ke rekening berikut ini. Bank Mandiri atas nama Gereja JKI City Worship, nomor rekening 1500012301238, atau Bank BCA atas nama Yemi Lim, nomor rekening 7800130055. Sekiranya semua persembahan dilakukan dengan kerelaan hati dan dengan sukacita, demikianlah kiranya taburan kita menjadi berkat di rumah Tuhan dan supaya selalu ada persembahan makanan di rumah Tuhan. Kami terus berdoa sebagaimana janji firman Tuhan dalam kitab Maleaki, bahwa kiranya Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepada setiap saudara sampai berkelimpahan. Tuhan akan menghardik bagimu semua belalang, belalang pelahap, belalang pengerip, belalang pelompat, semua dihalau dari hadapanmu. Tuhan akan menjaga semua pohon anggur yang ada di ladang saudara, kesemuanya tetap bertumbuh dan berbuah manis bagi saudara. Engkau dan seisi rumahmu akan menjadi negeri kesukaan Tuhan. Engkau akan terus diberkati di setiap musim yang engkau lewati. Bapak Ibu Saudara, tidak lupa juga izinkan kami menyampaikan selamat hari ulang tahun
kepada Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian dengan umur panjang, sehat, kuat, dan diberkati Tuhan dengan berkat-berkat yang baru di usia yang baru. Demikian penyampaian pengumuman gereja kami. Dan jika Bapak Ibu yang membutuhkan topangan doa bisa menghubungi Sekretariat Gereja City Worship di nomor handphone atau WhatsApp sebagai berikut. Antara lain saya, Sasa, nomor handphone 0852 1723 1029, atau Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi langsung Bapak Gembala, Pastor Jimmy, nomor handphone atau WA 0811 430 559. Terima kasih yang sebesarnya atas semua topangan, semua perhatiannya dan bantuan dari Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati semua taburan Bapak Ibu sekalian. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya jemput saudara untuk bangkit berdiri. Saudara yang ada di rumah, mari kita bangkit berdiri saudara. Kita buka kedua tangan kita, tadakan tangan kita ke surga saudara. Sebagai tanda kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sebagai tanda kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Kiranya semua yang baik, semua yang mulia, semua yang suci, saudara, semua yang sulung, yang datangnya dari Tuhan, senantiasa datang menyertai saudara sekalian. Kiranya Tuhan memberi engkau kekuatan yang baru. Tuhan membuka tingkap-tingkap langit dan memberkati saudara. Tuhan meluruskan jalan di depan saudara. Tuhan menerangi jalan yang engkau lewati. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dengan panjang umur dan sehat. Tuhan melindungi engkau dalam setiap langkah kakimu. Bahkan Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dan sukacita. Haleluya. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Malaikat Tuhan akan dikirimkannya kepadamu untuk menjagai engkau dan semua keluargamu. Disokongnya engkau atas semua apa yang kau kerjakan. Dilindunginya engkau dari semua keluar masukmu. Haleluya. Mari Bapak Ibu kekasih,
Buka kedua tangan, buka hatimu, terimalah dengan iman. Berkat dari Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, yakni dari Allah bangsa yang suci, bangsa Israel. Terimalah berkatnya, berkat turun-temurun, berkat yang terbaik, saudara. Terimalah dengan iman di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang bersama-sama kita katakan amin. Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom saudara. Shalom saudara.